Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Teknokom Kendari. Jadi pada kesempatan kali ini kita ada sebuah servisan masuk ya, dimana di sini terlihat mainboard dan kelihatannya memang ini tipe baru. Dan benar saja memang ini tipe baru, yaitu tipenya ini A51452K 35TY. Dimana sebelum kita memperbaiki sebuah mainboard, itu yang perlu kita perhatikan adalah kode boardnya. Kode boardnya biasanya tertera di mainboard. Di sini kelihatan kodenya NB8517 ya, underscore MB underscore V2. Ini masuk dengan keluhan mati total, tapi si usernya bilang bahwa ini jika masih ada baterai dayanya maka laptop ini bisa on ya, bisa on dengan hanya menggunakan supply dari baterai. Tapi jika menggunakan adaptor, saat di charge pertama katanya itu tegangan tidak masuk, indikator charging di icon baterai itu tidak ada. Jadi makanya di info ke kami bahwa tidak masuk cas katanya. Dan kebetulan lowbat, sudah lowbat baterainya, makanya sekarang kondisi mati total. Di sini memang terlihat itu sudah bekas perbaikan ya, tapi mungkin gagal atau mungkin sudah diperbaiki hanya rusak lagi. Dan untuk masalahnya, jika ini saya tancapkan sebuah adaptor dengan supply input 19 volt ya, saya setting 19 volt, itu pada power supply di sana ya tidak ada pergerakan ampere. Jadi jika seperti ini memang 19 voltnya ini belum terdistribusi ya sampai ke blok baterai charging ya. Istilahnya untuk blok ini masih di area blok power selector ya. Jadi belum ada konsumsi arus pada mainboard ini. Dan kita langsung cek saja. Biasanya SOP-nya itu kita cek ya, di sini DC check-nya kita perhatikan. Di sana kelihatan kuningan, pin di dalam itu masih ada ya, dan tidak patah atau bengkok. Jadi kemungkinan memang DC jack-nya ini aman. Dan kalau saya ukur cepat di sini saya tancap adaptor ya. Saya tancap adaptor. Kita coba ukur di sini. Ini DC jack-nya ya, konektor jack, ini ground. Di sini ini 19 volt masuk ya. Kemudian bisa kita lihat, kita ikuti saja jalur tegangannya sampai ke sini. Ini kosong tapi nyambung dengan tembaga ini, masuk ke dua MOSFET ini. Oh iya, ini N channel ya, 7466. Ini 19 volt masuk di kaki 5678. Oke. Kemudian biasanya gate-nya itu di atas 20 volt ya, 22, 23, 24. Ini kosong, tidak ada tegangan, jadi jelas tidak masuk ya. Oke. Jadi 19 volt hanya sampai di sini, artinya belum masuk ke sistem power selector full ya, masih setengah jalan. Untuk kasus seperti ini saya kadang ngecek itu kita buzzer langsung ya, entah itu penyebabnya karena short, tapi biasanya kalau short langsung terdeteksi di power supply short. Ini kelihatan aman di sini ya, jadi bukan karena short. Kita cek MOSFET-nya juga aman, MOSFET-nya.
Ya, untuk kasus seperti ini saya biasanya tidak tidak langsung memvonis MOSFET ini, tidak langsung mengganti. Saya biasanya langsung mencari blok charging ya. Untuk tipe ini saya belum dapat skema sama sekali. Saya sudah coba search tadi, nggak ada skema. Kita coba balik posisi belakang, IC chargingnya di mana. Jauh sekali ternyata IC chargingnya ya, ke sana. Begitu panjang perjalananmu saudara. Kita lihat apakah ini menggunakan IC charging. Saya baru lihat ini. Biasanya saya nemu Becky 24780 ya, sama Becky 24780S. Ini ada lagi saudaranya ya. Ini saudara terakhir ini, anak bungsu. Becky 24781. Ada ndak datasheetnya? Kita coba cek. Becky 24781. Ini adalah IC charging ya, charging baterai, yang lebih umum dikenal IC charging, IC cas. Kalau istilahnya ya controller baterai charger. Nggak ada, hanya nemu yang Becky 24780. Tapi kayaknya ini saudara satu perguruan, jadi mungkin sistem datasheetnya sama ya. Hal pertama yang kita perlu cek jika menemukan IC seperti ini tidak ada datasheet ya, kita samakan saja, cari persamaannya ya. Intinya setiap IC itu butuh tegangan kerja utama dari sebuah IC charging. IC cas itu didapat dari input Vin, yaitu sebesar 19 volt ya, karena kita menggunakan charger di sini. Kalau kita lihat di datasheet itu di pin 28. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 7 kali 2 14 14 21 ujungnya 28. Oke, di sini 28. Kita tidak langsung mengukur di sini, kita lihat dulu dia kemana. Nih. Oke, dia di sini. Oke, kelihatan di situ ya, ada tegangan 19 volt ya. 19 volt ini apa? Masuk ke sini. Jadi nyambung ya, masuk ke sini. Pelan-pelan, jangan sampai nyentuh kaki yang lain karena 19 volt ya. Bisa jadi korslet malah. Setelah itu kita cek ACDET ya. ACDET itu di Becky 24780 di pin kaki, kayaknya sama 1 2 3 4 5 di pin kaki 6 ya. Kaki 6 ya, biasanya terhubung dengan dua resistor pembagi ya, yang supply-nya didapat dari Vin. Di mana itu? Sini kah? Bukan. Nih. Oh ini. Ya, 19 volt. Dan umumnya ACDET itu keluarannya mulai dari 2,4 kayaknya, 2,5 sampai 28 29 2,9. Ini tidak ada tegangan ya. Tidak ada tegangan sama sekali. Apakah jika tidak ada tegangan pada sebuah resistor pembagi, tidak ada tegangan, kita cek buzzer di sini ya. Ini aman, jalurnya aman ya.
Artinya 19 volt masuk di sini tapi tidak keluar di sini. Bisa kita simpulkan bahwa kapasitor resistor yang menghubungkan ini artinya aman. Kalau dia melar, keluarnya itu keluar tapi mungkin nilainya tidak sesuai. Hanya ini tidak keluar sama sekali ya. Tidak keluar sama sekali, jadi kita abaikan saja untuk mengecek resistansi. Tapi intinya dua buah resistor ini, entah itu di resistor pertama menggunakan kapasitor berapa kilo ohm begitu, yang penting intinya nilainya yang keluar 2,6, 27, 28 kisaran itu. Bisa jadi ini menggunakan 100 kilo, ini 300-an atau 400-an, bisa jadi juga. Intinya hasil pembagiannya dari 19 volt itu menghasilkan tegangan 2,6, 25, 27 kah. Tapi di sini tidak ada sama sekali. Artinya kita cek dulu ya. Pin ACD pada BQ 24780 di sini saya lihat mana ya? Aduh, jauh. Pin ACD atau istilahnya deteksi tegangan AC, makanya disingkat ACD. Itu langsung didapat dari pin yang terhubung ke dua resistor pembagi, resistor yang mengarah ke pin ACD pada IC charge, kemudian yang satunya terhubung ke ground langsung. Tapi iya, kayaknya BQ 24781 ini kita perhatikan di sini ya. Kalau saya lihat dari rail tegangan jalurnya ini, kita ukur groundnya di mana. Ini adalah sebuah ground ya, ground. Ada sebuah kapasitor ini mengarah ke sepertinya bedanya di sini. Untuk BQ 24781 itu ada sebuah transistor MOSFET ya, lebih tepatnya MOSFET 702 ini MOSFET N channel. Kita lihat apakah benar dia terhubung. Ini kenapa ada MOSFET di sini? Iya, dia terhubung ke sini. Tunggu. Dia terhubung ke sebuah MOSFET ya. Ini drain. Kita lihat di mana groundnya. Ground. Ini ground ya. Source. Gate-nya. Ini gate-nya di sini. Saya coba tancap adaptor dulu. Oke, saya tancap adaptor, masih tidak ada perubahan ya. Saya ukur di pin tadi, pin supply untuk ACD ya, di sini. Aduh, nggak ada lagi. Kemana guys? Tegangan belum masuk. Tunggu, saya perbaiki power supply-nya. Lepas ya. Oke. Pin ada ya.
Eh, kemudian input untuk ACD di sini 18 keluar, tidak keluar ya, tidak ada tegangan keluar. Di sini pin 5 acok, tidak ada juga. Kita mengarah ke sini. Setahu saya BQ 24780 hanya langsung dari pin ke IC charger. Ini terhubung ke sebuah MOSFET, dimana ini ground ya, ground. Ini jelas tidak ada karena langsung berarti dikendalikan. Ini gate-nya 8,9 volt. Ini enggak ada. Sepertinya BQ 24781 bedanya di sini. Ada sebuah apa ya? AC detect. Kayaknya ini sebuah rangkaian untuk protect. Sistem protect mungkin. Coba saya cek. Kita bisa lepas. Saya coba lepas dulu. Ini hanya sebuah MOSFET ya. Sini gate-nya tadi ada tegangan 8,9 volt. Ini ground. Kayaknya ini sistem protect. Oke, saya lepas. Kita diamkan sebentar, dingin ya, tunggu dingin. Kita bersihkan secukupnya dulu karena kita masih kerjakan ya. Oke, sudah dingin. Kita tancap lagi. Ya, tegangan ada hadir. Guys, apa yang terjadi di sini? Coba kita ukur di sini. Ya, benar. ACD muncul ya 2,7. Acok hadir 3 volt ya. AC oke, berarti oke, adaptor berhasil mengalir. Coba kita balik. MOSFET tadi saya lepas ya. Kita ikut sesuai BQ 24780 ya. IC charging dengan mode hybrid ya, mendukung pengisian apa ya, mode turbo, nggak tahu juga. Kayaknya menurut penjelasan di datasheet itu oke. Ini 19 ya, gate-nya menjadi 24 ya, atau 25 volt ya. Jelas 19 volt akan nyebrang. Oke, sepertinya ini kalau kita switch sudah normal. Ini saya coba switch. Saya switchnya di mana ya? Biasanya di pin 12 kalau nggak salah. Ya, on ya. Laptopnya on, itu restart kayaknya. Ya. Coba kita hubungkan. Apakah tampil? Kita hubungkan ke layar. Oke. Restart, baterai BIOSnya belum saya pasang. Oke, nyala ya. Nyala, kita tes, masih restart juga. Apakah tampil? Ini ada pakai RAM bawaan onboard. Restartnya berulang ya. Ini harusnya tampil segini. Kenapa nggak mampu? Ya, tampil ya. Jadi kalau kita lihat sirkuit power selectornya sudah berjalan seperti biasa, hanya yang kita masalahkan tadi itu sebuah MOSFET yang terhubung entah dia sebagai sistem protect ya pada IC
BQ24781 ini. Mungkin itu bedanya dengan BQ24780 ya, karena saya hanya menggunakan datasheet dari BQ24780. Itu setelah saya lepas sebuah MOSFET di sini nih, 3 kaki ya, tegangan hadir, tegangan langsung masuk ya, blok IC charging langsung bekerja ya. Ini gate-nya sesuai tadi ya, 8,9, ini 27, cukup ya. Jadi saya rasa kalaupun kita mau kerja dengan mudah, maksudnya kita hanya lepas ini kayaknya MOSFET ini tadi, kita hanya lepas itu sudah bisa. Jadi sistem kerjanya seperti BQ24780, dari pin langsung menuju ke sini ya, ini ke ground, nggak ada tambahan. Tapi kayaknya saya perhatikan ini kemana lagi nih, hanya sebagai sistem proteksi saja mungkin. BQ24781 ini saya coba tes ganti, kita cari MOSFET ya. MOSFET ada, kita coba ganti, apakah rusak. Nice. Ini kita coba pasang, saya ada penggantinya di sini. Banyak ini di main rongsokan pun juga banyak MOSFET tipe N channel seperti ini. Kita pasang pakai solder saja guys. Timah sudah ada timahnya. Oke, kita coba pasang ya, saudara-saudara. Ternyata setelah saya pasang ya, MOSFET-nya kembali ke kasus semula ya. Gate-nya saja yang tetap ada, AC-DET-nya hilang ya. Jelas ketika AC-DET hilang, semua tegangan pasti tidak akan muncul. Hanya 19 volt tegangan VCC, tegangan kerja untuk ini BQ24781 ini. Entah IC-nya ini yang rusak atau gimana. Tapi ini sudah 90% bisa kita gunakan ya. Kalaupun ini hanya sebagai sistem protect, tidak apa-apa, kita lepas saja. Ya. Ini sudah bisa, sambil kita coba cari tahu seperti apa, atau ada mungkin skema yang bisa kita jadikan patokan ya. Kalaupun saya lepas juga tidak masalah, ini sudah bisa bekerja. Oke, aman ya. Tegangan masuk, saya coba switch di sini on. Oke. Mungkin sampai di sini saja dulu sharing kita ya, vlog, lebih tepatnya vlog nih, karena saya ngomongnya ngaco di sini guys. Ini BQ24781, saya baru lihat ini. Biasanya hanya nemu 24780S ya. Tapi intinya ini sama-sama IC yang menggunakan teknologi baru katanya, mode hybrid bus mode begitu.
Jadi bisa mengoptimalkan kinerja laptop dan kinerja dari daya tahan dari baterai ini. Kemudian katanya ada fitur hot monitoring prosesor ya, jadi dia bisa memantau kinerja atau panas prosesor. Ini kita lepas saja, intinya sudah bisa, namun saya akan coba cari tahu ini apa. Kayaknya setahu saya mungkin sistem protect, karena ngapain ada rangkaian di situ lagi selain protect. ACDET ya. Nanti BIOSnya ini saya backup karena ini BIOS baru. Kita coba backup, siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan, atau mungkin bisa jadi juga kerusakan itu ada di data BIOS si EC ya, controller ini. Bisa jadi mungkin terhubung ke sini dia, sehingga pin ACDET itu jadi off ya. Maybe bisa jadi data BIOS di dalam BIOS EC ini rusak. Nanti kita coba pelajari. Tapi sampai di sini saya rasa sudah cukup. Nanti saya coba cari tahu lagi tentang rangkaian ACDET di situ sebagai apa, kemudian penanganannya gitu. Jadi kita bisa kembalikan ke sistem kerja yang sebenarnya jika memang ini adalah sistem protect. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat video ngaco kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.